وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, su'ul khatimah itu terjadi disebabkan karena adanya kebiasaan buruk tersembunyi yang dilakukan hamba yang tidak dilihat oleh orang lain. Fawaid, yaitu beberapa faidah dari perkataan ini. Yang pertama, akhir kehidupan para hamba itu berbeda antara satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan di dunia ini. Yang kedua, ada di antara mereka yang akhir kehidupannya dengan husnul khotimah, yaitu akhir kehidupan yang baik, dan ada pula yang su'ul khotimah, yaitu akhir kehidupan yang buruk. Yang ketiga, maksud dari husnul khotimah adalah ketika seorang hamba menjelang kematiannya, ia teguh dengan keimanan dan keislamannya, serta melakukan perbuatan baik semisal sedang sholat, sedang membaca Al-Quran, berjihad memperjuangkan agama Allah, berbakti kepada orang tua, sedang menuntut ilmu syar'i, dan lain sebagainya dari amal-amal saleh. Yang keempat, adapun maksud dari su'ul khatimah adalah ketika seorang hamba yang sedang menjelang kematiannya, ia dalam keadaan rusak iman dan Islamnya, berpaling dari Allah Jalla Jalaluh, serta ia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Misalnya ia mati dalam kondisi berbuat syirik, minum khamar, berjudi, membunuh manusia, dan lain sebagainya dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kelima, seorang hamba akan mati sesuai dengan kebiasaannya sewaktu ia masih hidup, dan ia juga kelak akan dibangkitkan dari dalam kubur sesuai dengan keadaan saat ia mati. Yang keenam, jika hamba tersebut membiasakan diri dengan membaca Al-Quran, maka besar kemungkinan ia akan mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Jika hamba itu gemar sholat malam, rajin bersedekah, menghadiri majelis ilmu dan lainnya dari amal soleh, maka boleh jadi ia akan wafat seperti keadaannya tersebut. Maka ini adalah kematian yang husnul khotimah. Yang ketujuh, kebalikannya, jika hamba tersebut nyandu minum khamar, konsumsi obat terlarang, atau bermain judi, maka besar kemungkinan ia akan mati ketika sedang minum khamar, overdosis obat terlarang, atau bermain judi. Jika hamba itu terbiasa berbuat syirik, bid'ah, makan harta haram, dan selainnya dari perbuatan dosa dan maksiat, maka boleh jadi ia akan mati sesuai dengan kebiasaannya, dan ini adalah kematian yang su'ul khotimah. Al-iyadu billah. Yang kedelapan, su'ul khotimah juga terkadang terjadi karena disebabkan adanya kebiasaan buruk tersembunyi yang dilakukan oleh seorang hamba yang tidak dilihat oleh orang lain. Misalnya, ia bersembunyi ketika melihat film atau gambar yang terlarang, menyendiri dikala konsumsi obat terlarang, minum khamr atau merokok, bersembunyi ketika bermain judi online atau mendengarkan musik, dan selainnya. Ma'adallah. Yang kesembilan, sebagai muslim kita wajib menjaga amal soleh kita dan menjauhi berbagai amal buruk sampai datangnya kematian kepada kita, sebab amal-amal itu tergantung pada akhirnya. Maksudnya, jika ada seorang hamba mengerjakan kebaikan, tapi ia tidak berusaha untuk menjaga amal baiknya, lalu ia mati dalam kondisi mengerjakan dosa dan maksiat, maka ia mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena ia mengakhiri kehidupannya dengan keburukan. Begitupun jika ada seorang hamba muslim yang berakhir kehidupannya dengan mengerjakan amal soleh dan berbuat baik, maka ia wafat dalam keadaan husnul khatimah,
meskipun sebelum kematiannya ia terkadang masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat, karena amal-amal itu tergantung pada akhirnya, sebagaimana di dalam sebuah hadis. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu bil khawatim, rawahul Bukhari wa sanaduhu sahih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal itu tergantung pada akhirnya atau penutupnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan sanadnya sahih. Yang ke-10, maka beruntunglah seorang hamba yang ketika ia hendak wafat, Allah Jalla Jalaluhu bukakan atau berikan taufik padanya amal soleh untuk ia kerjakan, sehingga ia wafat dalam keadaan seperti itu. An Amr bin al-Hamqi al-Khizai annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Qila wa masta'malah? Qala yuktabu lahu amalan sholihan baina yaday mautihi hatta yardu anhu man haulahu. Rawahu Ahmad wal Hakim wa sanaduhu sahih. Dari Amr bin al-Hamq al-Khizai bahwasanya ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, niscaya Allah membuatnya beramal soleh sebelum wafatnya. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah membuatnya beramal? Rasulullah berkata, yaitu dibukakan untuknya atau dia diberi taufik untuk mengerjakan amal soleh menjelang wafatnya hingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan sanadnya adalah sahih. Yang ke-11, oleh sebab itu kita wajib untuk berusaha menghiasi hari-hari dalam kehidupan kita dengan membiasakan diri mengerjakan berbagai jenis amal soleh dan menjauhi amal-amal buruk yang nyata ataupun yang tersembunyi, agar dikala kehidupan kita berakhir, maka kita wafat dalam keadaan sebagai muslim dan mengerjakan amal soleh sebagaimana di dalam pesan ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menjaga kita semuanya, sehingga kita tidaklah beramal melainkan dalam rangka mentaatinya dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita tidaklah membiasakan dan merutinkan amal melainkan amal soleh meskipun sedikit. Dan juga mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu memelihara diri kita semuanya dari berbagai amal buruk dan maksiat yang dikerjakan secara terang-terangan ataupun tersembunyi, sehingga kita bisa mencapai kematian yang husnul khotimah. Dan juga biasakan berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, meminta supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, yaitu kematian yang sangat indah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم.